Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya? Boleh sama-sama kasih lihat emoticon di Zoom, gimana perasaannya hari ini. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Semoga kita semua kabarnya hari ini baik-baik aja ya. Oke, kenalin dulu sebelumnya buat yang belum kenal, saya Darren Nathaniel Budiman, saya koordinator olahraga di KR, jadi kalau mau sering-sering olahraga juga boleh kontak saya. Dan teman-teman, sebentar lagi kita mau sama-sama beribadah, kita boleh saat teduh dulu sebentar. Oke, silakan bersaat teduh. Oke teman-teman, saya mau ngajak kita semua buat sama-sama on cam, buat biar walaupun kita terpisah sama jarak, kita bisa ngerasa tetap ketemu mukanya satu, ngelihat muka teman kita satu sama lain. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, saya mau bacain sebuah ayat dari Mazmur 145 ayat 2 yang berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Karena itu teman-teman, di hari Minggu yang cerah ini, saya mau mengajak kita semua buat sama-sama beribadah, buat sama-sama menaikkan pujian, menyembah Tuhan kita yang kudus, melalui KJ01, Haleluya Pujilah. Oke teman-teman, kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Oke teman-teman, buat kita semua yang tadi udah kasih emoticon senyum ataupun jempol, buat kita semua yang merasa kalau kabar kita baik hari ini, saya mau ajak kita buat sama-sama merenungkan
Siapa sih sosok yang selama ini membimbing kita, yang selalu menuntun kita sampai ke titik di mana hari ini kita bisa bilang kalau kabar kita itu baik atau bahkan luar biasa. Iya teman-teman, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita manusia kebebasan dari dosa, kebebasan dari jerat penderitaan, dan membawa kita ke kondisi kita masing-masing sekarang. Teman-teman, saya mau nanya, apa respon teman-teman dan kita semua dari pengorbanan yang udah Yesus berikan? Udahkah kita berbuat yang terbaik buat Tuhan, berbuat sesuai apa yang Tuhan kehendaki, atau masihkah kita menikmati dosa yang selama ini kita lakukan? Mungkin kita seringkali nggak sadar kalau kita melalui tindakan kita, pikiran kita, tutur kata kita telah menyakiti Tuhan ataupun sesama kita. Teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, mengakui setiap dosa yang kita lakukan sambil diiringi oleh KJ 26, mampirlah dengar doaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, di sini kami hadir mengakui setiap dosa-dosa yang kami lakukan, yang mungkin secara terus-menerus sudah lama kami lakukan dan kami terus gagal Tuhan dalam menghindari dosa ini. Tuhan tolong pimpin kami karena kami tidak bisa jika sendiri, kami butuh bantuan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin kami untuk kami juga bisa serius mengambil komitmen untuk hidup sesuai apa yang Kau mau.
Tuhan tolong pimpin, jaga kami, ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus sudah begitu baik sama kita. Tuhan mau mengampuni dosa kita, bahkan mati di kayu salib demi kita. Berita anugerah minggu ini terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Ayatnya sudah saya kirim di chat, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman dari Pendeta Deborah tentang jangan jadi batu sandungan. Bagaimana sih cara kita hidup selama ini? Sudahkah kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita malah terus-menerus menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk melihat Kristus dalam diri kita? Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, serta mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Lord, I need you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Kepada Pendeta Deborah dipersilakan. Ya, terima kasih Darren. Mari kita berdoa menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami membutuhkan tuntunan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami untuk menyikapi hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Karena tanpa tuntunan Tuhan, kami sangat mungkin untuk menjadi batu sandungan atau bahkan kami sendiri yang jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan mampukan supaya ketika kami berkumpul hari ini untuk membaca dan merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan bersama-sama tentang jangan menjadi batu sandungan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menuntun dan menguasai hati kami. Sehingga dalam proses kami membaca, kami merenungkan, kami juga boleh mengingat akan hidup yang telah kami jalani. Apa yang harus kami sikapi, apa yang harus kami ubah dalam perjalanan hidup kami ke depan. Biar Roh Kudus yang boleh menguasai hati kami dan menolong kami untuk memiliki kerendahan hati dalam membaca dan memeriksa diri kami di hadapan Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Kita akan baca Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan buat kita semua ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu yang telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Ya. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan seperti yang sudah teman-teman lihat tentang batu sandungan. Nah, menurut teman-teman, apa sih arti dari batu sandungan? Dan apa sih contoh-contoh yang bisa menjadi batu sandungan? Yuk, ketik di kolom chat. Nah, ini saya senangnya nih kalau lewat Zoom. Kita bisa langsung berinteraksi.
Apa sih arti batu sandungan menurut teman-teman? Lalu apa contoh-contohnya menjadi batu sandungan itu? Yuk ketik sekarang, saya mau lihat nih respon teman-teman. Menurut teman-teman artinya apa? Lalu contoh-contohnya seperti apa aja sih yang bisa menjadi batu sandungan? Ingat ya, kita semua kan sedang belajar sama-sama. Jadi nggak pernah ada yang salah, karena namanya belajar. Tapi kalau udah tahu, nanti jangan diulangin, gitu ya. Ya, boleh. Siapa nih yang udah bisa masuk? Perilaku merusak. Terima kasih. Ada lagi? Jadi batu sandungan itu menurut Odi adalah perilaku yang merusak. Yo, siapa lagi yang mau memberi pendapat? Teladan yang salah. Misal lagi tongkrongan ngomongnya kasar, jadi nggak mencerminkan orang Kristen. Oke, terima kasih. Menjadi penghambat bagi orang lain, jadi batu sandungan ya. Penghambat bagi pertumbuhan rohani seseorang, memberi pengaruh yang tidak baik, sifat yang merugikan orang lain, beban. Waduh, beban ini maksudnya apa nih, Feby nih? Beban yang membuat orang jatuh begitu ya. Ada lagi yang mau coba merespon? Contoh-contohnya juga boleh. Tadi Ko William udah baik tuh ya memberi contoh ya. Ngomongnya kasar lagi di tongkrongan, jadi nggak mencerminkan orang Kristen. Apalagi? Mungkin lagi pada masih ngetek, masih mikir-mikir nih. Oh, memberi dampak negatif. Oh, kata Feby, bebannya memberi dampak negatif. Oke, ada lagi yang memberi pendapat? Sembari kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, yang namanya batu sandungan itu, ukurannya besar atau kecil? Hah? Ukurannya besar atau kecil kalau yang namanya batu sandungan? Yang namanya batu sandungan itu pasti ukurannya kecil. Kenapa? Kalau batu besar, orang cenderung akan melewatinya kan? Kan kelihatan kan, karena besar kan? Akan melewati atau menghindarinya karena udah jelas-jelas kelihatan ada di situ. Tetapi kalau batunya kecil, nah ini nih, orang bisa nggak sadar, nggak lihat apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi ketika batu yang kecil itu nggak terlihat. Orang jatuh karena ada kehadiran batu tersebut. Nah, dalam KBBI, batu sandungan berarti sesuatu yang menghalangi atau merintangi. Tadi tuh ada yang menjelaskan ya, menghalangi atau merintangi. Nah, dalam konteks kita, merintangi apa atau menghalangi apa? Yaitu merintangi orang dapat datang kepada Allah. Jadi batu sandungan itu bukan hanya yang besar, yang kecil justru, yang seringkali nggak kelihatan. Dan batu sandungan menghalangi orang datang mendekat kepada Allah. Jadi bukan persoalan yang besar banget, bukan persoalan yang jelas-jelas terlihat salah atau benarnya. Ya, tetapi keberadaannya persoalan itu yang walaupun kecil merintangi orang dapat datang kepada Allah. Ya, tadi saya minta teman-teman untuk tulisin tuh, apa sih contoh-contoh batu sandungan saat ini? Tadi udah ada yang ngasih tuh, perkataan kotor, begitu ya, perkataan kasar. Ya, ada lagi yang memberi contoh, apa lagi? Contoh-contoh yang bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Berbohong. Apalagi? Ada yang mau ngasih contoh-contoh? Ada macam-macam yang bisa menjadi batu sandungan. Orang yang misalnya pakai ngecat rambut aja bisa nggak jadi batu sandungan? Bisa, nanti kita lihat ya. Kenapa bisa jadi batu sandungan? Atau tatoan, atau pakaiannya kalau ke gereja sembarangan gitu ya. Bisa nggak jadi batu sandungan? Nanti kita lihat ya. Apa aja yang kira-kira bisa jadi batu sandungan dan kenapa hal itu bisa menjadi batu sandungan. Nah, salah satu contoh batu sandungan hari ini dari bacaan kita adalah terkait dengan soal makan persembahan daging yang telah diberikan kepada dewa. Apa yang terjadi? Nah, kita pahami dulu konteks penulisannya, sehingga kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi teman-teman, surat ini kan ditujukan kepada jemaat di Korintus, ya. Dari 1 Korintus pasal 8. Korintus adalah kota yang terkemuka di negara Yunani. Secara geografis, dia punya letak yang strategis.
Letaknya di pertengahan segala arus perdagangan antara daerah timur dengan barat. Jadi semuanya harus melewati daerah itu. Jadi bayangkan ada banyak orang dari berbagai macam tempat hadir di sana. Ya, di kota Korintus. Nah, lalu bagaimana dengan kepercayaannya? Di sana, di Korintus itu memiliki bukit Akropolis dan ada kuil besar Dewi Cinta yang disebut dengan Afrodit. Ya, di dalamnya mempekerjakan 1.000 orang perempuan yang membaktikan diri sebagai pelacur. Segala macam agama, aliran, dan kepercayaan yang lain juga ada di kota ini. Jadi dapat gambarannya ya, ini kota tuh yang selalu dilalui orang yang mau membawa dagangan antara timur dengan barat. Lalu di situ ada bukit Akropolis, ada kuil besar Afrodit, ya, ada 1.000 orang perempuan yang menjadi pelacur bakti, yang membaktikan diri dalam kuil-kuil itu. Lalu ada segala macam ajaran, agama, aliran kepercayaan, macam-macam di dalam kota itu. Nah, dalam situasi itu, jemaat di Korintus menghadapi pergumulan terkait daging persembahan berhala. Kita ingat tadi, ada kuil-kuil penyembahan di sana. Mereka sangat memuja Dewi Afrodit. Pergumulannya apa? Terkait dengan daging. Pergumulannya adalah apakah boleh makan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa? Sebab ketika keluarga untuk ikut acara mereka, daging yang dihidangkan itu seringkali nggak jelaskan dari mana asalnya. Lalu gimana nih sikap yang tepat untuk menghadapinya? Boleh nggak makan daging itu? Nah, terkait pergumulan ini, ada 3 hal yang Rasul Paulus paparkan dalam perikop yang sudah kita baca. Yaitu, kita perhatikan ayat 4-6 ya. Saya meminta siapa di sini? Natania untuk bacain 1 Korintus 8 ayat 4-6. 1 Korintus 8 ayat 4-6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Iya, terima kasih Natania. Jadi di sini Rasul Paulus bilang, the poin pertama yang disampaikan adalah bahwa hanya ada satu Allah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kepada dewa? Dia mengatakan poin yang pertama, bahwa hanya ada satu Allah. Ini nih statement poinnya ya. Yang pertama, karena hanya ada satu Allah, nggak ada yang lain. Paham? Hanya ada satu Allah. Dan karena hanya ada satu Allah, maka nggak ada yang lain. Ya, artinya nggak ada dewa-dewa dan berhala yang lain. Berdasarkan hal ini, maka makanan yang sudah dipersembahkan kepada para dewa pun tidak akan berubah. Sebab dewa atau berhala itu nggak ada. Hanya ada Allah saja. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa nggak jadi haram. Karena nggak ada. Sampai di sini paham teman-teman poinnya? Ya, karena jadi gitu. Karena ada satu Allah, maka dewa yang lain nggak ada. Karena dewa nggak ada, maka semua makanan yang nggak berubah. Karena nggak ada dewanya. Paham? Gitu ya alurnya ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai pengetahuan di ayat yang pertama. Ya, lihat di 1 Korintus 8 ayat yang pertama. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Tadi tuh, hanya ada satu Allah, tidak ada berhala, maka nggak ngaruh tuh makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya. Namun, pengetahuan ini tidak dipahami oleh semua orang. Nggak semua orang menangkap hal yang sama, bahwa dewa berhala itu nggak ada. Ya. Misalnya,
kalau dalam contoh sekarang nih, yang saya sering lihat, yang pernah saya jumpai lah. Ada yang tanya gitu ya sama saya. Ada anggota keluarganya yang meninggal di hari Sabtu. Katanya kalau meninggal di hari Sabtu itu sial, katanya gitu ya. Padahal kan emang ada orang yang bisa nentuin kapan waktunya mati, kan nggak ada begitu ya. Cuma ada kepercayaan yang bilang kalau matinya Sabtu sial. Lalu kalau dikubur di hari kedua, dan saat itu masuknya ke hari Senin kan berarti, katanya bahwa sial. Gitu ya, nanya seperti itu. Dia Kristen nggak? Dia Kristen. Tapi pemahamannya belum sama seperti apa yang kita tahu. Padahal kita tahu dalam Kristus, ini pengetahuannya, semua dongeng-dongeng itu sudah dipatahkan. Nggak ada tuh yang namanya sial dan segala macam. Tetapi yang mau dikatakan tuh tiap orang kapasitasnya berbeda-beda. Pengetahuannya beda-beda. Pemahamannya beda-beda. Termasuk tadi, bicara tentang pengetahuan tentang berhala. Hanya ada satu Allah, tidak ada berhala dan dewa-dewa lain, sehingga makanan tidak berubah dan tidak pengaruh, walaupun sudah diberikan kepada para dewa itu. Gitu ya. Tapi hal ini nggak dipahami oleh semua orang. Pemahamannya beda-beda. Ada yang masih mikir sekalipun sudah Kristen bahwa berhala itu ada. Ya, mereka masih terikat kepadanya dan dengan demikian makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu haram buat mereka. Karena ini nggak sesuai dengan iman Kristen menurut apa yang mereka pahami. Ngerti teman-teman pergumulannya apa? Satu, ada pengetahuan. Tapi nggak semua orang punya pengetahuan yang sama. Ada orang yang masih mikir, iya dewa itu tetap ada. Tapi saya udah milih Tuhan. Sekalipun saya udah milih Tuhan, saya masih bilang bahwa dewa itu ada, sehingga makan makanan persembahan yang sudah diberikan kepada dewa, itu harusnya nggak boleh oleh orang Kristen, itu haram. Tangkap ya pergumulannya. Nah ini yang disebut saudara yang lemah dalam pengetahuan tersebut. Ada orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang nggak paham. Sehingga bayangkan kalau orang yang lemah seperti ini melihat ada orang Kristen yang sudah berpengetahuan tadi makan daging itu. Kitanya tahu, kita memang nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa, nggak pengaruh apa-apa. Tetapi buat mereka yang lemah, ngelihat kita makan, misalnya kita begitu ya, yang sudah punya pengetahuan. Orang yang lemah, yang nggak punya pemahaman seperti itu, ngelihat kita makan begitu. Ya, membuat mereka tersandung karena tindakan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan batu sandungan. Maksudnya tersandung gimana? Gitu ya. Jadi poin pertama, Allah itu satu. Yang lain nggak ada. Tapi yang kedua, persoalannya nggak semua sama, ada yang lemah. Dan yang ketiga, yang lemah ini ketika melihat orang yang berpengetahuan makan di depan mereka, yang mereka memahami harusnya nggak boleh demikian, maka menjadi batu sandungan. Batu sandungannya gimana? Yang pertama, ketika mereka melihat orang makan daging yang sudah dipersembahkan berhala, maka mereka mikir, kok itu orang Kristen yang udah lama makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala sih? Kan gitu mikirnya ya. Kan itu haram, gak sesuai dengan iman Kristen. Disitulah hati nuraninya menjadi ternoda. Dia gak punya damai sejahtera lagi. Ini ada yang salah, gak benar nih. Itu yang disebut dengan batu sandungan yang pertama. Yang bisa terjadi dan dialami oleh mereka yang lemah. Ya. Yang kedua, memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu, pemahamannya seringkali dianggap membawa keberuntungan. Dari dulu sampai sekarang begitu tuh. Sehingga ketika orang-orang Kristen baru ini, yang lemah ini, melihat ada orang Kristen yang makan makanan persembahan berhala, maka mereka mikir, ya nggak apa-apa bagi mereka untuk makan makanannya. Tetapi dengan pengetahuan, pemahaman yang salah. Ngerti nggak? Nggak sama dengan orang yang berpengetahuan. Kan kalau orang berpengetahuan, mereka makan, mereka mikir ya emang nggak ada dewa, jadi nggak ngaruh. Tapi kalau orang yang lemah, ngelihat orang ada yang makan, dia juga makan, pemahaman mereka tuh bisa jadi salah waktu mereka makan. Kenapa? Jangan-jangan mereka makan sambil berharap apa? Nih kalau makan makanan ini ada khasiat nih, karena sudah dipersembahkan sama dewa. Mengharapkan apa? Hoki, keberuntungan. Dan ini bisa membuat mereka kembali
ke persembahan berhala yang dulu, ke kehidupan lama mereka. Dengan demikian, kita menjadi batu sandungan bagi sesama dan telah berdosa kepada Allah. Perhatikan ayat 11. Ya, ayat 11 teman-teman dikatakan begini. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Matian Kristus bernilai kecil dibandingkan hasrat seorang yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia mentingin hasratnya sampai dia nggak peduli lagi dengan yang lain. Dan orang menjadi binasa hanya karena hasratnya yang berpusat pada dirinya sendiri. Oke, jelas ya poin-poinnya ya. Oleh sebab itu teman-teman, ada 3 pertimbangan ketika kita mau melakukan sesuatu yang kita ragu-ragu. Ingatlah yang pertama. Ya. Teman-teman, di awal saya sudah bahas tentang ukuran batu sandungan. Ukurannya bukan besar, tapi ukurannya kecil. Nggak kelihatan, seringkali begitu kan. Makanya orang nyandung. Kalau kelihatan dengan jelas orang nyandung parah. Itu namanya ditabrak tuh batu ya. Segede gaban begitu. Bahwa bukan hal yang jelas-jelas terlihat. Kalau bohong jelas nggak jelas salah. Ya. Kan nggak boleh berkata yang nggak benar. Ya. Tapi ini bicara tentang hal-hal kecil yang seringkali dipandang remeh, nggak kelihatan. Nggak sadar. Untuk itu, milikilah prinsip Rasul Paulus ini di ayat 13. Perhatikan ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Apabila di situ ada syarat. Jadi yang mau dikatakan ada konteksnya. Ya, bahwa orang Kristen yang berpengetahuan perlu untuk bijaksana dan peka dengan keadaan saudara-saudaranya. Apakah saudara kita memiliki pengetahuan yang sama dengan kita tentang hal itu? Jika kita berdasarkan pengetahuan itu, kayak tadi, makan daging nggak apa-apa, kan nggak ngaruh. Ya, kemudian bertindak dengan sembarangan, ini yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai pengetahuan tanpa kasih. Mengapa dikatakan pengetahuan tanpa kasih? Sebab yang namanya kasih itu pasti tujuannya untuk membangun orang. Kalau pengetahuan tanpa kasih, itu sama dengan kesombongan. Ia hanya memamerkan bahwa dirinya ngerti, dirinya berpengetahuan, tapi tidak mempertimbangkan lebih jauh dampaknya bagi saudaranya yang lemah. Ia nggak peduli dan tidak memperhatikan saudaranya yang lain. Maka pengetahuan aja nggak cukup. Ikut pembinaan, ngerti ini itu nggak cukup. Milikilah pengetahuan dengan kasih. Kasih yang mau memperhatikan keadaan sekitarnya. Dalam hal ini, kita jadi berhikmat. Misalnya gini, kok pendeta X itu tindikannya sampai 4 di telinganya? Kak Debbie kenapa nggak tindik juga tuh sampai 4 gitu ya? Teman-teman, bukan hanya karena saya nggak mau kesakitan, ya, tapi juga konteks di tempat saya melayani nggak cocok nih dengan tindakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya ngelakuin, tindik 4 banyak begitu ya. Lalu ada anak-anak remaja yang ikut-ikutan melakukannya. Padahal banyak orang image-nya kalau ngelihat ada orang dengan banyak tindikan, image-nya apa? Anak bandel begitu ya. Apalagi kalau pendetanya kayak begitu. Lalu diikutin tuh sama anak-anak remajanya. Kan saya jadi batu sandungan buat tempat di mana saya melayani. Saya jadi batu sandungan. Buat siapa? Orang-orang sekitar gereja yang lihat, gila itu pendetanya tindikannya banyak banget. Nggak kasih teladan yang baik. Itu ya. Oh, itu gara-gara gereja di sana anak saya jadi kayak anak bandel. Sekarang tindikannya banyak banget. Paham? Jadi yang namanya pengetahuan dengan kasih itu harus ngerti keadaan yang di sekitarnya. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tahu. Atau bikin tato. Kalau di luar negeri ya mungkin udah dianggap ini hal yang biasa aja. Ini art begitu ya. Tapi kita tahu image-nya apa kalau orang bertato di Indonesia. Image-nya masih sering dipandang negatif.
Ya kan? Oh, orang tatoan. Image-nya apa? Preman. Padahal apakah semua orang bertato preman? Ya enggak juga gitu ya. Tapi kan ada image, ada pengetahuan mereka. Lu jadi batu sandungan nggak kalau kita bikin tato? Atau ini, saya punya contoh gitu ya, terkait makan-memakan juga. Ada dua suku yang lagi ribut, berselisih. Lalu sedang dalam proses rekonsiliasi, ya, penanganan konflik. Udah nih, ada tim yang datang, diselesaikan lah dua suku ini, udah sepakat gitu ya. Kemudian udah selesai nih, pikir udah beres. Ini kelompok yang yang menjadi perantara itu kemudian diajak makan oleh salah satu suku. Ya udahlah, mereka pikir ya udah kan diajak makan, biasa aja. Mereka makan bareng. Apa yang terjadi? Ketahuan sama suku yang lain. Itu kok kelompok itu malah ikut ke sana, makan bareng. Maka apa bayangannya? Image-nya apa? Dianggap memihak. Maka apa yang terjadi? Ribut lagi. Dan kelompok yang tadi menjadi penengah ini, yang sedang mendamaikan kedua suku ini, akhirnya apa? Hilang kepercayaan. Jadi, supaya nggak jadi batu sandungan, milikilah kasih, sehingga bisa bertindak dengan hikmat. Artinya apa? Perhatikan dan pikirkan apa dampaknya kalau kita melakukan hal tersebut bagi orang-orang sekitar kita, di sekeliling kita. Ingat nggak Rasul Paulus bilang, kalau ketemu orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi. Ya, ketemu orang Yunani, aku jadi orang Yunani. Yang penting aku bisa mengabarkan tentang Kristus di sana. Pikirin orang-orang sekeliling kita, jangan bilang, lah kan nggak apa-apa Ci, ya nggak apa-apa lah, cek-cek aja, nggak bisa gitu. Itu namanya pengetahuan yang sombong. Pengetahuan dengan kasih berarti dia mau mikirin dampaknya apa buat orang lain. Baik atau buruk, membangun atau merusak, jadi kesaksian atau enggak. Jangan sombong, tapi milikilah kedewasaan spiritual. Gitu ya. Jadi harus ngerti konteksnya seperti apa. Harus ngerti pengetahuan yang lain seperti apa. Jangan sampai kita bertindak gegabah dan akhirnya justru menghancurkan semuanya. Yang kedua, karena itu supaya nggak jadi batu sandungan harus punya pengendalian diri. Dalam hal ini apa artinya? Melepas hak dan kebebasan kita supaya saudara kita nggak jatuh. Kita bisa ngelakuinnya. Kita bisa bebas melakukan sebenarnya semuanya, gitu kan? Karena kita punya pengetahuan. Tapi karena kasih, kita membatasi diri agar tidak mengganggu pikiran dan melemahkan saudara kita. Dan yang ketiga, jadi yang pertama, milikilah pengetahuan dengan kasih. Artinya harus ngerti kasih terhadap sesama. Harus ngerti pemahaman mereka sejauh mana. Jangan sampai kita justru jadi batu sandungan. Supaya nggak jadi batu sandungan, punya yang kedua, yaitu apa? Milikilah kepengendalian diri. Melepas hak dan kebebasan demi mengabarkan Injil, demi menjadi saksi Kristus, demi membuat orang nggak jadi jatuh. Yang ketiga, tanyain sama diri sendiri. Nah ini nih, saya mau minjem dari pasal 10. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 24. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dari sini yang mau dikatakan apa? Tanya, periksa dulu sebelum berlaku. 1, membangun nggak? Yang saya mau lakuin tuh, yang kecil-kecil tadi tuh, prinsipnya selalu sama. Ngebangun nggak apa yang saya lakuin ini? Ya, berguna nggak untuk orang lain? Yang ketiga, ini udah memperhatikan kepentingan orang lain belum? Jangan bertindak sesukanya. Dan di ultimate adalah, ini mendekatkan diri saya sama Tuhan atau enggak? 1, berguna nggak yang mau saya lakuin? Boleh sih, tapi berguna nggak? Ngebangun nggak? Memperhatikan kepentingan orang lain belum? Perhatikan pengetahuan mereka belum?
mengetahui atau memperhatikan sejauh mana pemahaman mereka terhadap hal yang mau kita lakuin itu. Dan yang keempat, yang paling penting, ini mendekatkan diri saya dengan Tuhan enggak yang mau saya lakuin ini. Jadi 3 hal ini. Pengetahuan dengan kasih. Kalau pengetahuan sendiri namanya sombong, ya. Pengetahuan harus dengan kasih. Kedua, mau untuk mengendalikan diri. Yang ketiga, pemeriksaan diri dilakukan sebelum kita bertindak. Tadi dengan bertanya, berguna nggak? Membangun nggak? Udah memperhatikan kepentingan orang lain belum? Mendekatkan diri saya dengan Tuhan atau enggak? Dengan apa yang mau saya lakuin? Sekalipun kita punya pengetahuan, kebebasan untuk melakukannya, terus-menerus ingat 3 hal tadi. Ya, kasih, pengendalian diri, periksa diri. Sehingga dengan 3 langkah ini diharapkan kita bisa menjaga diri agar nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Kasusnya bisa beda-beda, teman-teman. Bisa bicara tentang macam-macam. Boleh nggak minum bir, Kak? Warnain rambut, tindik, tato, masalah pakaian, dan sebagainya. Ingat, batu sandungan itu kecil. Hal-hal yang kita mungkin nggak sadar. Tapi hal-hal kecil yang nggak penting itu bisa bikin kita jatuh. Ya, karena nggak kelihatan. Perlu apa? Perlu kepekaan. Perlu lebih hati-hati. Dan kiranya hikmat Tuhan menaungi kita. Kewaspadaan diberikan kepada kita. Supaya kita tidak menjatuhkan sama atau menjauhkan sama dari Tuhan. Melainkan bisa memberi dampak kesaksian yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita masuk ke saat teduh. Marilah kita bersama-sama, umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebentar lagi kita mau sama-sama bersama teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau share dulu pokok-pokok doa yang bakal kita doakan ya teman-teman. Ya, jadi yang pertama teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, itu di sebelahnya saya ada taruh grafik, itu adalah angka COVID teman-teman. Jadi yang pertama kita mau doain soal COVID di Indonesia. Bersyukurnya semakin kesini, semakin menurun angkanya. Kita mau bersyukur akan hal itu, dan juga kita mendoakan juga supaya negara kita ini bisa berdamailah sama COVID, bisa bebas gitu. Nextnya kita juga mau mendoakan untuk setiap tenaga medis yang bertugas teman-teman, meskipun COVID ini juga udah menurun, tapi kita tetap mau mendoakan setiap tenaga medis yang mereka bertugas paling depan untuk mengatasi pandemi ini teman-teman. Berdoa untuk kesehatan mereka, untuk mental mereka juga, karena kan banyak orang juga yang bilang kalau udah kena mental tuh udah bisa bahaya juga gitu teman-teman. Oke, nextnya kita juga mau mendoakan untuk regenerasi KR teman-teman. Yang pertama kita mau mendoakan untuk setiap persiapan yang lagi dilakukan teman-teman.
Terus kita juga mau berdoa agar kiranya supaya setiap peserta yang ikut, setiap orang-orang dipilih untuk menjadi regenerasi KR, boleh punya kesungguhan hati dalam melayani di KR Pernias ini. Nextnya kita juga mau berdoa untuk acara PP spesial teman-teman. Berdoa untuk persiapan acaranya juga yang sedang dipersiapkan. Berdoa juga untuk setiap peserta yang boleh daftar, supaya setiap anak-anak yang berdaftar itu mereka boleh punya kerinduan untuk bersekutu, untuk sama-sama belajar mengenal firman Tuhan gitu lewat PP ini. Terus berdoa juga supaya untuk proses publikasinya berjalan dengan lancar. Nextnya kita mau berdoa untuk ibadah Ignite teman-teman. Berdoa untuk setiap persiapan yang sedang dilakukan. Terus juga berdoa untuk setiap pelayan yang kiranya dihubungi untuk melayani di ibadah Ignite ini, kiranya mereka diberikan kerendahan hati untuk melayani Tuhan, gitu. Bukan semata-mata untuk meninggikan diri mereka sendiri gitu ya. Oke. Dan terakhir kita berdoa untuk Natal KR, berdoa untuk setiap penghubungan panitianya, pelayannya juga, agar kiranya orang-orang yang dipilih boleh benar-benar punya kerinduan hati untuk melayani Tuhan, gitu. Terus juga mau berdoa supaya setiap persiapannya yang dipersiapkan mulai dari acara dan lain-lain itu boleh berjalan dengan lancar. Ya teman-teman, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sungguh mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan tentang untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami Tuhan. Tuhan, sebenarnya ingin mendoakan beberapa pokok doa, kiranya Engkau yang boleh jawab sesuai dengan kehendak saya Bapak. Ya teman-teman, kita mau berdoa untuk bangsa negara kita. Yang pertama perihal COVID ya teman-teman. Sesuai tadi sudah saya sampaikan, kita mau berdoa mengucap syukur atas angka COVID yang boleh terus menurun hingga saat ini di negara kita, dan juga berdoa agar kiranya negara kita boleh bebas dari COVID teman-teman. Yuk sama-sama kita angkat pokok doa ini. Mengucap syukur Tuhan Tuhan bersama Tuhan sedang untuk negara kami untuk setiap merasa terjadi Tuhan Tuhan mengucap syukur Tuhan pulihkan dan ya teman-teman, nextnya kita juga mau berdoa untuk setiap tim medis yang boleh bergerak di barisan terdepan untuk melawan pandemi ini. Berdoa agar kiranya setiap tim medis boleh dijaga mental dan kesehatannya. Mari kita angkat pokok doanya teman-teman. Kita juga mau butuh Tuhan juga terdepan. Nextnya kita juga mau mendoakan untuk regenerasi KR teman-teman, di mana tadi sudah saya sampaikan juga berdoa agar kiranya setiap acara yang boleh dipersiapkan yang sedang berlangsung boleh berjalan dengan lancar. Terus juga kita mau berdoa agar kiranya setiap orang-orang yang terpilih yang boleh mengikuti rangkaian acara regenerasi ini boleh punya kerinduan hati yang sungguh untuk melayani KR di tengah kesulitan yang sedang dihadapi. Mari kita angkat pokok ini. Menyertai KR besok berikan itu jatuh KR besok untuk setiap kain berjalan bersiapkan Tuhan keluarga setiap orang terpilih Tuhan untuk menjaga sedikit Tuhan rindu untuk memberikan
Ya teman-teman, selanjutnya kita mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun dari bulan Januari sampai bulan April. Boleh mendoakan soal PP spesial teman-teman, berdoa untuk setiap publikasinya, berdoa untuk setiap persiapan acaranya, berdoa juga untuk pesertanya. Untuk teman-teman yang dari bulan Mei sampai Agustus, boleh mendoakan untuk ibadah Ignite, agar kiranya setiap persiapan, setiap pelayan yang boleh melayani juga boleh merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Untuk teman-teman yang dari September sampai Desember, boleh sama-sama mendoakan untuk acara event KR, ibadah Natal, agar kiranya setiap panitia yang boleh dihubungi dan pelayan boleh punya kerendahan hati juga untuk melayani di event Natal ini, dan juga engkau dengan berkati juga setiap rangkaian acara yang akan disusun. Yuk teman-teman, mari kita angkat bawah kuda ini. Untuk ibadah mengajar sekitar kami untuk setiap persiapan, untuk setiap pelayan bagaimana setiap kami saja Tuhan boleh semua. Ya teman-teman, tidak lupa kita juga mau berdoa untuk setiap teman-teman kita yang mungkin nggak bisa hadir minggu-minggu ini, atau mungkin mereka ada pergumulan atau permasalahan, kiranya Tuhan saja yang boleh bantu setiap mereka dalam menghadapi hal tersebut. Berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang boleh Engkau, yang boleh Tuhan jaga hidup mereka, sehingga Tuhan boleh menambahkan satu lagi umur mereka. Tuhan, kiranya Engkau boleh terus sertai hidup teman-teman kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kadep sebagai pelayan pada hari Tuhan. Sungguh ucap syukur atas firman yang boleh kami dengar, yang kiranya boleh menjadi suatu api bagi kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Engkau berkati Kadep dimanapun Kadep ditempatkan Tuhan, agar Kadep boleh menjadi dampak bagi anak-anak remaja yang boleh Kadep layani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini, atas kasih setiamu, atas ibadah yang boleh berjalan Tuhan. Kiranya ini ada doa-doa kami, Engkau saja yang boleh jawab sesuai waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sementara kami ingin melanjutkan ibadah kami serahkan Tuhan ibadah kami dari pertengahan hingga akhir dalam nama saya Tuhan. Dan menurut Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita udah mendengar firman Tuhan dari Pendeta Deborah, dan juga kita sekarang mau sama-sama buat memberikan sedikit dari apa yang kita punya buat kembali sama Tuhan, memberikan persembahan. Ayat persembahan kita minggu ini terambil dari Filipi 4 ayat 6. Udah saya kirim di chat, saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah, dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teman-teman nanti bisa scan QR code yang ada di layar. Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian KJ 387, Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi menebus
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur atas berkat rahmat yang masih Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, dan di saat ini kami ingin memberikan sedikit dari apa yang kami punya, dari sedikit apa yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan mau menerimanya dan mempergunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar mereka bisa mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, gimana firman-Nya di siang hari ini? Kalau saya merasa sangat terberkati dari firman yang sudah diberikan sama Pendeta Deborah yang kembali mengingatkan kalau kita harus terus menjaga apapun yang kita lakukan agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, teman-teman. Saya juga mau sharing sedikit dari pengalaman dan pergumulan yang saya alami selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Gak gitu nyambung sama firmannya, tapi saya mau sharing buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, saya itu dari kecil itu pengen sekolah di luar negeri, teman-teman. Caranya gimana saya nggak tahu, pokoknya saya pengen aja dari dulu. Lalu tiba-tiba saya udah SMA dan ya pokoknya mimpi itu tetap ada, teman-teman. Sampai saya mulai masuk ke SMAK 1 dan di sekolah ini saya jadi punya mimpi buat sekolah di luar negeri, entah gimana caranya. Tapi selama itu saya tahu kalau orang tua saya bisa membiayai saya kuliah, teman-teman. Sampai tiba-tiba sebelum corona, keluarga kami mengalami sedikit masalah. Keluarga saya ketipu uang sekian jumlahnya lebih dari 1 miliar gitu, teman-teman, yang selama ini udah ditabung buat saya kuliah dan juga buat tabungan keluarga juga. Dan itu merupakan salah satu goncangan buat saya yang waktu itu udah ngerasa kalau saya udah ada di zona nyaman saya, teman-teman. Saya yang tadinya udah tinggal pasrah doang, tinggal nunggu waktunya daftar, lalu tiba-tiba harus berpikir. Awalnya keluarga saya tetap yakin kalau saya bisa tetap kuliah ke luar negeri, sampai tiba-tiba corona juga menerjang dan juga menggoncang ekonomi keluarga kami, teman-teman. Terus awalnya saya merasa masih normal walaupun udah takut, sampai suatu hari di bulan Agustus atau September, mama saya datang ke saya, teman-teman, dan mama saya bilang, Deren, gimana kalau kamu kuliah di dalam negeri? Teman-teman, di saat itu saya ngeluarin air mata, saya nggak sadar kenapa saya nggak bisa nyalain siapa-siapa, dan di saat itu benar-benar saya kecewa, teman-teman. Saya bingung mau nyalain siapa. Lalu saya jadi banyak berdoa sama Tuhan, dan saya benar-benar riset, teman-teman. Saya nyari ke semua kakak kelas yang kuliah di luar negeri, saya tanya gimana cara mereka masuk. Walaupun akhirnya pada awalnya susah buat meyakinkan orang tua saya untuk memberikan saya kesempatan, sampai akhirnya saya minta satu kesempatan, teman-teman, buat daftar di salah satu universitas di Hong Kong, namanya City University. Bukan universitas paling bagus di Hong Kong aja, dia peringkat 4, tapi di dunia masih lumayan bagus peringkatnya. Dan teman-teman, kalau buat sekedar info aja, saya itu di kelas walaupun kelihatannya pintar, tapi saya masih ranking 14 sampai 17, teman-teman, di kelas. Dan itu ada 9 kelas satu angkatan. Jadi kebayang nggak, saya tuh sebenarnya walaupun pintar tapi masih jauh gitu, banyak banget orang yang di atas saya. Awalnya saya ngerasa sangat nggak yakin, teman-teman. Benar-benar saya takut, dan saya benar-benar ya udah pasrah aja, dan saya nggak cerita kemana-mana, cuman ada beberapa teman saya yang tahu, dan itu merupakan pergumulan yang berat buat saya. Terus tiba-tiba saya apply, saya benar-benar coba belajar terus yang terbaik dan mempertahankan nilai saya, dan teman-teman, bulan Januari lalu saya dapat conditional offer di mana saya masih harus ada syarat-syarat yang saya harus penuhi sampai saya lulus dan dapat ijazah kemarin. Dan teman-teman, Tuhan gak pernah mengkhianati kita yang berdoa dan percaya sama Dia, yang punya mimpi. Dan teman-teman, puji Tuhan, hari Kamis ini saya bakal berangkat, teman-teman. Jadi teman-teman, saya mau sharing buat teman-teman, kalau gimana pun teman-teman punya mimpi, ketika kita sudah berjuang dan terus berdoa sama Tuhan, kita pasti percaya kalau Tuhan selalu memimpin kita dan rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Walau mungkin mimpi kita nggak bisa kayak dulu, mungkin sedikit diturunin, tapi Tuhan tetap pasti punya rencana yang terbaik buat kita. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya, dan juga kita mau menutup kebaktian ini dengan menaikkan sebuah pujian, Tuhan inilah hidupku. Kita mau sama-sama menyerahkan hidup kita ke depan sepenuhnya untuk Tuhan saja. Oke. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan semuanya padamu. 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 Tuhan inilah hidupku, ku ser
serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada Pendeta Deborah untuk doa berkat. Terima kasih Darren. Terima kasih untuk sharingnya ya. Tadi Darren sudah mengatakan tuh, menyerahkan hidup untuk Tuhan pimpin. Dan Darren sudah dalam masa muda melihat penyertaan Tuhan. Tapi juga bukan hanya untuk Tuhan pimpin, tapi bagaimana kita juga menyerahkan hidup untuk memuliakan namanya di sepanjang hidup kita. Maka hal-hal kecil yang dilakukan, nggak dilakukan pun nggak ada pengaruhnya apa-apa dalam relasi kita dengan Tuhan. Kenapa kita nggak berani untuk melepas kebebasan itu? Daripada justru menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Nah, kiranya kita boleh terus menjalani hidup kita ke depan dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, memiliki kasih pada Tuhan dan juga pada sesama. Dan biarlah berkat Tuhan yang boleh mengiringi kita dalam hari-hari kita ke depan. Terimalah berkatnya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.